Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar tentang rangkaian listrik. Kemarin kita sudah belajar membuat rangkaian listrik dan apa-apa saja yang termasuk isolator dan konduktor. Ini adalah rangkaian listrik paralel, seri, dan campuran. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik. Jadi menghasilkan arus listrik yang dipakai kalian untuk nonton TV, untuk penerangan. Nah, ini rangkaian listrik ya. Lalu arus listrik itu ada yang muatan dari kutub positif, ada yang kutub negatif. Lalu rangkaian listrik berdasarkan aliran arus ada dua. Ada rangkaian terbuka, itu adalah susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Itu rangkaian terbuka. Ada lagi rangkaian tertutup, susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Nah, ini adalah ada susunan secara paralel, ada susunan secara seri. Ini adalah susunan campuran. Jadi ini yang di sini ini secara paralel, yang ininya. Nah, yang ini L3 dan L4 itu secara seri. Nah, rangkaian terbuka. Nih, rangkaian terbuka. Apabila saklar dibuka, itu artinya listriknya padam. Apabila tertutup seperti ini, listriknya akan menyala. Nah, ini rangkaian listriknya tersendiri, seri. Yang kalian buat kemarin kebanyakan adalah rangkaian seri. Nah, ini rangkaian serinya. Nah, ini adalah saklar. Dan ini adalah rangkaian listrik paralel nih. Bersusun ya. Rangkaian seri nih susunannya secara berurutan atau tanpa cabang. Kalau paralel ini bercabang seperti ini ya, Nak. Nah, ini bercabang. Lalu rangkaian campuran terdiri atas secara seri dan paralel. Nih, yang pertama nih, ada paralelnya, ada serinya. Kelebihannya, kalau seri seperti yang kalian lihat, kabelnya lebih sedikit. Nah, lalu jumlah kabel yang digunakan sedikit, maka biayanya lebih murah. Lalu apabila beban listriknya disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap beban akan sama besar, walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Dan sumber tenaga listriknya yang dirangkai secara seri, maka tegangan totalnya adalah hasil penjumlahan tenaga listrik. Nah, ini nggak usah di ini ya, Nah ya. Nah, lalu ini kalau kekurangannya, apabila beban listriknya dirangkai secara seri, maka apabila salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Lampu-lampu yang dirangkai secara seri tidak akan menyala sama terang. Nah, ini rangkaian seri. Ibu perhatikan ya, ini ya. Nah, apabila ini
Nih on ini artinya nih ada on, ada off, ada on, ada off, ada on, ada off. Nah ini ya, ini rangkaian seri. Apabila lampu ini dinyalakan, nah ini untuk rangkaiannya dinyalakan. Salah satu lampunya, misal lampu L4. Lampu L4 ini dimatikan. Apakah L3 menyala lampunya? Apa jawabnya anak-anak? Tidak. Kenapa? Seperti tadi, apabila lampu seri ini salah satunya mati, kemungkinan yang di sini adalah tidak nyala, karena pada saat baterai ini mengalirkan arus listrik di sini, saklarnya dinyalakan. Nah, ini lampu di sini, lampu tadi Ibu lampu L3 apa L4 ya, yang bisa L3 aja ya Ibu matikan. Otomatis untuk kabel di sini untuk menyalakan L4 tidak bisa menyala karena tidak ada aliran dari L3 ya. Nah ini jelas ya, apabila arus listriknya mengalir apabila L3 atau L4 mati, lampu ini otomatis mati kedua-duanya, tidak mau nyala. Tapi kalau dihidupkan akan menyala. Jelas? Nah, kita kembali lagi ke sini. Rangkaian paralel. Kelebihannya, apabila sumber tenaga listrik disusun, maka kapasitas arusnya akan meningkat. Jadi sama ya, arusnya sama. Jika beban listrik misalnya lampu dirangkai secara paralel, maka salah satu lampunya putus, lampu yang lain akan tetap dinyala. Jadi apabila rangkaian listrik di rumah-rumah kita itu dilakukan secara paralel, makanya lampu satu mati, yang lain tetap menyala. Tetapi beban listrik secara paralel itu akan menuju masing-masing listrik itu sama besar. Jadi nyalanya sama terang. Apabila seri itu tidak sama, yang paling dekat itu akan menyala lebih terang. Kekurangannya, beban listriknya menjadi tidak sama besar. Secara akan membutuhkan kabelnya juga lebih banyak. Nih, kabel lebih banyak. Dan biayanya lebih mahal. Nah, ini kita perhatikan lagi. Sini ya. Nih. Lampu. Nih baterai. Saklar yang di sini dinyalakan. Set. Ini on ya nak, on. Ininya nyala. Misal L2 nya dimatikan atau mati lampu, di off kan, arus listrik yang mengalir dari sini. Nah, kalau ininya dimatikan, ini ya, ini mati. Apa yang terjadi? Artinya, apakah lampu L3 dan lampu L4 akan menyala? Jawabannya adalah baterai. Jalan, set. Lampu L1 menyala, on, nyala, set. Apakah ini mati? Mati. Apakah ke lampu ke L3 nyala? L4 nyala. Berarti yang mati cuman L3. Tapi apabila lampu L3 dan L4 nya dimatikan, saya nih L3 dan L4 dimatikan,
Nih lah baterai jalan. Set. L1 apakah tetap menyala? Tetap menyala. Karena dihidupkan. Tetap hidup. Apakah ke L2 mati? Mati. Karena lampunya sudah mati. Tapi apa L3? Salah ya ibu ya. Kalau L3 dinyalakan, L4 yang mati, otomatis L3 dan L4 adalah mati. Nah mungkin itu saja penjelasan dari ibu. Kita apakah nanti kita ulang? Nanti kita bisa ditanyakan ke ibu lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.